Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan agama. Nah, jadi agama di Indonesia itu terkenal, masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat agamis karena memeluk agama tertentu dan tidak ada ruang sedikitpun bagi orang ateis. Jadi seorang beragama Islam, mau itu Nasrani, Buddha, Hindu, dan Katolik, tapi barangkali hanya sedikit orang yang mengetahui dengan tepat apa itu agama dan mengapa ia beragama. Karena tak mengherankan jika banyak pula orang yang mengaku memeluk suatu agama namun tidak tahu bagaimana ia mengamalkan agamanya. Maka perlu kiranya seorang memahami mengapa manusia perlu beragama dan apa pula hakikatnya agama itu, kayak gitu. Di sini saya akan kebutuhan manusia terhadap agama. Lanjut. Nah, pengertian agama. Agama atau dalam bahasa Arab aidet adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan atau ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan ibadah. Ini adalah definisi secara umum karena suatu keyakinannya zat ketuhanan disebut agama walaupun itu murni hasil kreativitas pemikiran manusia. Kita tahu bahwa sebagai besar penghuni bumi ini memeluk suatu agama, itu adalah sebuah keyakinan yang tak bisa memungkiri. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa manusia beragama? Tentu kita bisa menjawabnya karena manusia memang membutuhkan agama dalam kehidupannya. Meski ada beberapa sarjana berat seperti Karl Marx, Emil Durkheim, Frankfurt, dan beberapa pemikiran lainnya mengapa bahwa eksistensi agama ini tidak diperlukan lain oleh manusia, bahkan dengan suatu lantang freshness menjalankan abad ke-19 mengatakan Tuhan telah mati. Nah, namun demikian tidak semua pemikiran berat dan para pejuang memusuhi agama, dan di antara mereka yang bijaksana yang telah berperan dan mempengaruhi beradaban etis materialistis. Mereka sadar bahwa akidah merupakan hajat bantal fisiologis. Di antara para pemikiran tersebut adalah James yang mulai kehidupannya sebagai seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Setelah mengadakan penyelidikan ilmiah mengatakan, akhirnya ia sampai kepada pemahaman bahwa problem-problem ilmiah yang besar tidak dapat dipecahkan kecuali dengan mengetahui adanya Tuhan. Nah, di sini ada faktor-faktor manusia memeluk agama. Mohon maaf, adanya di sini saya akan menjelaskan terbagi menjadi 5 faktor-faktor manusia memerlukan agama. Dari Yusuf Al-Ghazwi dalam buku Madkhali lil Ma'rifatil Islam, pengantar kajian Islam menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan manusia butuh
terhadap agama. Ilmu faktor itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar. Nah, jadi betapa apapun kecerdasan manusia, jika hanya dengan akalnya ia tak akan bisa menjawab dengan pasti pertanyaan, dari mana ia berasal, kemanakah ia setelah menjalankan hidup ini, dan untuk apa ia hidup. Banyak filosofi dan pemikiran yang mencoba menjawab jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, namun tak ada jawaban pasti yang dapat berpikir, karena tak mengherankan jika jawaban-jawaban itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini terjadi karena jawaban-jawaban yang mereka berikan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan prasangka. Nah, jawaban pasti terdapat pertanyaan-pertanyaan di atas hanya bisa didapatkan melalui agama, dan itu pun tidak semua agama, sebab pada hakikatnya jawaban pasti itu adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan manusia jagat raya ini. Dan saat ini hanya Islamlah yang mempunyai sumber autentis firman Tuhan, yaitu Al-Quran. Selain Al-Quran, semua sudah tercantum dengan perkataan manusia, bahkan ada yang murni hasil karya manusia, namun dianggap itu firman Tuhan. Nah, terus faktor yang kedua itu apa? Kebutuhan fitrah manusia. Nah, jadi bukti yang paling jelas menunjukkan bahwa secara fitrah manusia butuh terhadap agama dan keyakinan bahwa semua bangsa mengenai kepercayaan terhadap zat yang dianggap agung, baik itu bangsa yang primitif maupun yang berfaedah maupun yang beradab. Lain itu di barat maupun di timur, yang kuno maupun yang modern. Sedangkan orang-orang yang mengakui tidak percaya terhadap Tuhan, itu sebenarnya adalah hanya sebuah pelarian dari rasa kecewa terhadap agamanya yang mereka lihat. Padahal yang salah adalah ajaran agama itu, dan sama sekali itu tidak membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tentang kebutuhan firman terhadap agama, itu Allah juga berfirman di surat Ar-Rum ayat 30, dan yang artinya, maka hadafilah wajahmu dengan lurus kepada agama, tetaplah atas perintah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Lanjut, faktor yang kedua yaitu kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Kehidupan manusia tak selamanya mulus, tanpa kerikil dan batu sandungannya. Ada saat-saat gembira, bahagia, damai, dan tentram. Namun juga ada saat di mana ia sedih, gundah, menderita, dan tertimpa musibah. Di saat sedang dalam kondisi lemah seperti itulah, semakin terasa ia membutuhkan kekuatan yang bisa mengembalikan rasa bahagia, tentram, dan damai yang hilang. Atau paling tidak ia bisa menghadapi semua itu dengan jiwa yang besar, ketabahan dan kesadarannya. Keyakinan dan keimanan terhadap agamalah sumber kekuatan itu. Sebab hanya agamalah yang mengajarkan tentang kepercayaan tersebut, takdir, tawakal, kesabaran, dan pahala dan siksaan dengan kepercayaan terhadap takdir.
Ia bisa dengan mudah menerima keyakinan. Dengan tawakal, ia tidak akan terlalu kecewa jika ternyata jerih payahnya tak sesuai dengan harapan. Jadi kita harus terus semangat dalam menjalankan kehidupan. Jadi kehidupan kita tidak semuanya lurus, pasti adanya cobaan. Lanjut, faktor yang kedua yaitu kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Nah, jadi kita lihat dari era 2021 ini, kita kurangnya banyak remaja-remaja kurangnya akhlak, kurangnya keimanan kita terhadap Allah. Jadi di sini hukum dan peraturan jenis tidak bisa menjalankan bahwa anggota sebuah masyarakat akan bisa melakukan kebaikan, menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan, sebab hukum dan peraturan itu tidak bisa menciptakan motivasi dan membunuh kedisiplinan. Karena manipulasi hukum adalah suatu hal yang mungkin terjadi, dan mencurangi peraturan adalah bukan hal sulit untuk melakukan. Hukum dan peraturan hanyalah sebuah berwujud dan menggawakan eksternal, dan itu tidak cukup sampai di situ. Masyarakat membutuhkan motivasi internal yang tidak dikenal dengan hati nurani. Dengan membina hati nurani, inilah seorang manusia akan bermotivasi untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan sukarela, walaupun tanpa ada pengawasan dari manusia dan tekanan dari hukum dan peraturan. Lanjut, faktor yang kelima yaitu yang terakhir, yaitu kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas. Nah, agama sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar organisasi dalam mempererat hubungan antara manusia satu sama lain. Dalam status mereka semua sebagai hamba milik satu Tuhan, yaitu Allah yang telah menciptakan mereka, dan dalam status mereka semua sebagai anak dari satu Bapa, yaitu Nabi Adam, yang telah menurunkan mereka, terlebih lagi dengan persaudaraan, akidah, dan ikatan iman yang dibangun oleh agama di antara mereka. Bahkan ikatan akidah dan keimanan ini mampu melampaui batas-batas bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan melebihi ikatan darah dan kekerabatan. Maka tidak mengherankan jika kita menemukan mereka mencintai yang lainnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, rela berkorban nyawa demi saudaranya dan berlinang air mata karena penderitaan saudaranya di negeri lain, meskipun dipisahkan jarak beribu-ribu kilometer. Dengan cinta dan pengorbanan semacam itulah sebuah masyarakat menjadi solid dan kokoh dalam menjalankan agamanya. Contohnya kayak negara Israel dan negara Indonesia. Itu di situ makan waktu yang banyak, makan waktu berjam. Kita harus sampai ke Israel. Untuk apa? Untuk melihat saudara-saudara kita yang dijajah oleh Israel. Kita melihat ke Palestina untuk menjaga ya Palestina itu jangan sampai terus-terusan di Israel. Nah, kita tidak tahu bagaimana
tidak kenal, mau tidak apapun itu tidak kenal. Siapa itu Palestina? Kita tidak ada saudara di Palestina, tapi apa? Tapi kita tetap menjaga solidaritas kita terhadap agama dan sebagai satu agama kayak gitu. Manusia diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu, manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa membantu mana yang benar dan mana yang baik. Di sisi lain, manusia menyakiti bahwa dia memiliki terbatasan dan kekurangan. Mereka yakin ada kekuatan lain, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, sudah menjadi fitrah manusia jika manusia mempercayainya adanya Sang Maha Pencipta dan mengatur seluruh sistem hidup di muka bumi. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa meninggalkan urusan ketuhanan. Manusia selalu ingin mencari sesuatu yang sempurna, dan sesuatu yang sempurna tersebut adalah Tuhan. Hal itu merupakan fitrahnya manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhannya. Demikian kiranya hajat manusia terhadap agama sebagai membawa nalurinya sebagai manusia, meskipun karena desakan-desakan sosial, bisa jadi naluri ini menjadi terjinalnya dari kebutuhan manusia di samping kebutuhannya yang bersifat materi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.